kami itu lebih kepada proses pembinaan. Ketika kita berbicara mengenai pembinaan, otomatis kan kita ini ujungnya sebagai seorang pendidik misalkan, kita membina di entah itu di sekolah ataupun di masyarakat. Di situ kita Terima kasih, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Not Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan salah satu ketua organisasi di Institut Agama Islam IAIM Sinjai. Nah, beliau ini adalah tokoh perempuan yang saya juga sangat senang pada malam hari ini, karena dari sekian lama saya selalu bermimpi untuk bisa bertatap langsung dengan beliau, berdiskusi langsung, dan alhamdulillah malam ini mimpi saya terwujud. Nah, sebelum kita lanjut berdiskusi dengan siapa sih sebenarnya beliau, saya persilahkan dulu kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Herawati. Herawati dipanggil siapa? Hera Kak. Alamat saya Sinjai Timur, khususnya di Desa Patalasang, Dusun Boropao, Kecamatan Sinjai Timur ya? Iya. Asli Sinjai, lahir di Sinjai memang? Iya. Nah, sebelum kita terlalu jauh berdiskusi tentang siapa sih Anda sebenarnya dan apa sih sebenarnya yang terletak dalam diri Anda yang orang-orang sebut sangat istimewa itu, saya ingin menggali dulu pengalaman-pengalaman Anda. Dengar-dengar Anda ketua umum ya, ketua umum di Racana Bestek Data Pangkalan IAIM Sinjai. Sudah berapa tahun jadi ketua? Belum genap setahun Kak, kurang lebih 5 bulan. Racana itu dia organisasi kepanduan? Iya. Kayak pramuka begitu? Iya, pramuka. Pramuka. Mungkin Anda dari kecil memang dari SD mungkin atau SMP memang suka dengan dunia kepanduan kayak pramuka itu? Anda dari kecil mungkin bisa bercerita sedikit? Memang Kak, dulu itu sudah berkecimpung di dunia pramuka. Kan kalau SD itu namanya siaga Kak. Siaga, sudah mulai ikut perkemahannya. Kemudian kayak merasa menarik begitu. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, dan melanjutkan lagi di dunia perkuliahan. Menurut Anda apa bedanya organisasi kepanduan dengan organisasi lainnya? Seperti organisasi-organisasi mahasiswa yang sering pi demo, yang sering pi nanjak. Menurut Anda dari sekian banyak organisasi-organisasi lain, apa sih spesialnya kepanduan sehingga Anda tertarik di situ? Kalau berbicara mengenai pramuka khususnya Kak di dunia kepanduan, karena kepanduan itu kan di kampus ada 2. Tapi kami itu di pramuka sebenarnya tupoksinya itu lebih kepada pengabdian masyarakat. Iya. Ya. Pengabdiannya dalam bentuk apa itu? Bisa intinya kayak semacam pengabdian di masyarakat, intinya mengembangkan minat bakatnya suatu desa khususnya. Ini penting saya tanyakan karena ini juga untuk membersihkan kekotoran berpikir orang-orang seperti saya yang waktu kecil itu saya menganggap pramuka itu hanya organisasi baris berbaris. Tadi disebutkan bahwa organisasi kepanduan juga punya relasi dengan masyarakat, yaitu pendampingan kayak begitu. Coba jelaskan ke saya supaya pikiran-pikiran negatif orang-orang sepertiku ini tercerahkan. Pramuka itu Kak, tidak hanya kita belajar di situ tentang baris berbaris, tali temali dan sebagainya. Di pramuka itu kita selain dari yang Kakak sebutkan tadi, kami itu lebih kepada proses pembinaan. Ketika kita berbicara mengenai pembinaan, otomatis kan kita ini ujungnya sebagai seorang pendidik misalkan, kita membina di entah itu di sekolah ataupun di masyarakat. Di situ kita bisa membangun relasi terkait bukan hanya organisasi yang
kayak turun aksi yang Iya. bisa membangun relasi kepada aparat pemerintah begitu. Tidak. Mm-mm. Kami tuh di Pramuka lebih kepada pengabdian masyarakat karena tupoksinya memang untuk membina begitu. Membina masyarakat ya. Membina masyarakat dan anak didik. Tapi Anda sudah berapa lama berorganisasi memang? Sudah lama Kak, sejak SMA, Sejak SMA. ya, Anda sekarang semester berapa? semester 6. Jurusan? Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh, calon guru, calon ibu madrasah ya. Insya Allah. Amin kek. Amin. Ya, jadi dari SMA sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Berarti 5 tahun. Kurang lebih. Selama 5 tahun itu Anda benar-benar merasakan tidak pentingnya organisasi atau memang organisasi itu hanya sekedar pelarian saat orang galau suntuk? Sangat penting Kak menurut saya. Karena kenapa? Ketika kita berbicara mengenai organisasi, kita bukan hanya belajar. Di satu sisi relasi jaringan bertambah, kita juga itu mampu di dalamnya kita mampu mengembangkan minat bakat kita di situ. Dan ada baiknya juga kita tidak terfokus kepada hanya satu organisasi. Oh, jadi Anda tidak terfokus di satu organisasi? Tidak. Selain Anda ketua di Racana, Anda aktif di mana juga? Aktif di Kak, di organisasi eksternal kampus. Bagaimana Anda membagi diri Anda menjadi beberapa bagian untuk bekerja produktif dan maksimal di organisasi secara bersamaan? Di mana kita lebih dipentingkan, di mana kita lebih dibutuhkan, di situ saya berada Kak. Oh gitu ya? Iya. Bagaimana kalau misalnya semua orang membutuhkan Anda secara bersamaan? Apa ya? Sebisa saya membagi waktu Kak, dalam misal sehari itu di sana di sini Iya. dibutuhkan, sebisa saya membagi waktu saya untuk datang di kedua organisasi itu. Iya, pertanyaan saya ini berangkat dari dunia birokrasi kan. Kalau saya lihat kenapa orang dilarang merangkap jabatan di birokrasi karena alasan-alasannya itu tidak mampu katanya membagi waktu secara bersamaan. Tetapi kan saya pikir kalau di organisasi kemahasiswaan tidak ada soal selama dia mampu bekerja profesional. Kira-kira begitu mungkin? Iya begitu. Ya. Nah, apalagi terkait dengan ketua, Anda sudah 1 tahun, ketua berapa? Menjelang 6 bulan. 6 bulan. Ya. Di sana itu periode berapa tahun? Satu periode? Satu periode itu kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan. Tidak cukup 1 tahun? Iya, tidak. 10 bulan. Ya, kurang lebih 10 bulan atau 11 bulan. Belum puas dong kita berkuasa sudah lengser. Kalau berbicara mengenai kuasa Kak. Oh iya, Kita itu, saya sebenarnya baru mau bertanya, tapi sudah jelaskan, lanjut. saya sebagai ketua, bukan mau berkuasa di organisasi itu, Iya. melainkan itu suatu amanah ataupun pembelajaran yang harus saya terima karena amanah itu jelas-jelas diberikan kepada saya oleh teman-teman saya. Tapi bagaimana Anda mengatur waktu? Di lain sisi kan Anda bilang saya ketua, itu saya sedang belajar. Sebagai seorang ketua itu kan biasanya dia memimpin. Tetapi bagaimana Anda di lain sisi memimpin, di lain sisi belajar? Dari sisi memimpinnya itu kan kita mampu memimpin beberapa teman-teman. Di sisi pembelajaran itu ada beberapa karakter yang akan kita pimpin ini, dan satu karakter dengan yang lainnya itu otomatis berbeda. Ya. Jadi di situ proses pembelajarannya itu terbentuk di situ. Tantangan terberat seorang perempuan nih, saya tanya ya. Kita kan kenal sekarang perempuan sedang marak-maraknya berteriak tentang perjuangan hak mereka untuk mencapai puncak kesetaraan, responsif gender, kan gitu. Di balik stigma yang menganggap perempuan itu hanya layaknya di ranah domestik. Tapi Anda buktikan bahwa Anda lah ketua hari ini. Nah, selain itu perempuan kan juga banyak yang anggap perempuan itu sebagai makhluk emosional. Bagaimana Anda membuktikan bahwa meskipun anggapan seperti itu banyak di luar sana, tetapi Anda tetap mampu berlaku profesional serta proporsional sebagai ketua dalam organisasi Anda? Saya rasa ketika berbicara mengenai profesional dalam sebuah organisasi itu mutlak harus
harus ada memang dalam organisasi, karena ketika kita memberanikan diri untuk berorganisasi, otomatis kita sudah memikirkan konsekuensi dari organisasi itu sendiri, Kak. Jadi itu profesional dan selebihnya itu harus memang sudah ada dalam diri setiap pemimpin begitu. Ya, konsepnya kan gitu. Tapi bisa Anda jelaskan secara teknis contohnya? Misalnya saya kasih gambaran ya. Misalnya Anda dekat nih dengan sekretaris atau bendahara, kan gitu. Anda pi camp atau pi liburan bersama satu organisasi ini. Tetapi musim hujan ini, tiba-tiba hujan. Anda hanya punya 2 sarung. Contoh nih, tidak mungkin Anda memberikan yang lain, sementara secara hubungan emosional ini kasihan kekasihku. Misalnya, bagaimana Anda menanggapi situasi seperti itu? Kalau saya rasa, Kak, tidak seperti itu ya. Ibaratnya saya tanggapi dari contoh yang Kakak berikan. Semisal camp dan hujan selebihnya, saya rasa itu sebagai seorang laki-laki itu tidak mampu berusaha untuk dirinya pribadi toh, bisa berusaha untuk dirinya. Saya sebagai ceritanya sebagai pemimpin dalam organisasi itu, yang seharusnya saya lakukan ya memberikan kepada teman perempuan saya. Tidak mungkin saya memberikan kepada laki-laki, yang jelas-jelas laki-laki itu mampu berusaha sendiri. Iya, Kak, walaupun itu orang terdekat saya, tetapi ketika masih ada seorang perempuan yang tidak memiliki apa yang menjadi kebutuhannya, saya akan berikan kepada perempuan itu. Tetap profesional ya, luar biasa, patut diapresiasi. Nah, selanjutnya, sebagai seorang perempuan yang dikenal dengan makhluk yang didominasi oleh rasa ya, meskipun dikenal sebagai makhluk yang peka, tapi saya bertanya, bagaimana Anda mengakomodir semua anggota yang kita ketahui bahwa setiap orang punya isi kepala yang berbeda? Setiap organisasi pasti mengalami hal seperti itu, dan tantangan terberat biasanya sebagai ketua adalah menyatukan perspektif anggota. Anda mungkin punya tips-tips untuk sesama ketua di organisasi-organisasi luar sana? Kalau saya, Kak, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Otomatis pendekatan yang dilakukan itu juga berbeda. Anda melakukan pendekatan apa? Pendekatan yang biasa saya lakukan itu, Kak, semisal karakter yang saya hadapi ini bisa dibilang mudah baper, otomatis kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter tersebut. Pendekatan person, Kak. Ya, intinya kita itu harus menyesuaikan diri begitu. Ya. Mungkin itu, Kak. Sebagai ketua dalam organisasi kepanduan, Anda kan tadi berbicara juga tentang bagaimana membina masyarakat. Nah, selain membina masyarakat, apakah Anda juga sering ikut serta dengan gerakan mahasiswa di jalan-jalan raya, bakar ban, atau piteria, menyuarakan aspirasi masyarakat? Bukan sering sih, Kak, cuman pernah. Tapi backgroundnya itu bukan Racana, Kak. Oh, bukan Racana? Iya, karena kami itu di Racana memang bukan tupoksinya untuk turun di jalan. Bukan tupoksinya. Iya. Kenapa? Kami itu turun di jalan, Kak, semisal kayak ada korban bencana alam yang dibantu, mungkin kami turun, bisa kami turun. Tapi ketika ingin menyampaikan aspirasi bakar ban dan selebihnya, memang itu bagus. Cuman kami di Racana kami tidak turun di jalan. Tapi kan kalau ada bencana Anda turun. Iya. Tetapi kan kalau misalnya ada kerusakan hutan, ada misalnya pembuangan sampah di mana-mana, itu kan memicu terjadinya bencana. Tidak pernah turun untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan supaya tidak turun saat bencana karena tidak terjadi bencana karena dicegah sebelumnya. Kalau intinya begini, Kak, kalau kami di Racana itu turun di jalan tidak untuk bakar ban dan selebihnya. Kami hanya turun di jalan itu untuk membantu kebutuhan orang-orang yang mengalami bencana ataupun selebihnya. Begitu. Kalau untuk menyuarakan bakar ban dan selebihnya itu tidak. Menurut Anda bagaimana organisasi kepanduan membentuk kepribadian dalam kehidupan sehari-hari?
Tentu kan orang berorganisasi karena ada orientasinya ke depan ya. Misalnya saya hari ini misalnya saya berorganisasi Islam garis keras. Supaya apa? Orientasi saya ke depan minimal jadi ulama. Kan begitu contohnya. Bagaimana di dalam organisasi kepanduan membentuk kepribadian semacam itu untuk orientasi yang lebih maksimal di hari-hari yang akan datang? Kami itu kan di Racana itu lebih umum kepada mahasiswa yang notabene-nya pendidikan. Otomatis ketika berbicara pendidikan dia akan terjun kepada sekolah-sekolah. Nah di sini Racana sangat berperan karena di Racana itu kami lebih difokuskan untuk menjadi seorang pembina. Di mana diketahui pembina itu ketika sudah berkecimpung kepada sekolah-sekolah intinya kayak tidak intinya membuahkan hasil begitu. Karena istilahnya seorang pembina otomatis kayak walaupun tidak seberapa tapi dia akan menghasilkan upahnya sendiri begitu. Intinya tidak ada proses yang tidak menghasilkan hasil atau tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Oh begitu, saya yang salah, sorry. Nah, santai sambil minum kopi sebenarnya ya. Ini obrolan santai karena saya berharap percakapan kita malam ini lama-lama. Karena itu seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sudah lama sekali sebenarnya ingin bertatapan langsung dengan Anda. Dan alhamdulillah malam ini harapan saya terbayarkan tuntas dengan kejutan istimewa. Ya. Selanjutnya, Anda memang pernah menjadi ketua di SMP mungkin? Atau pernah di SMA jadi ketua? Atau baru di saat mahasiswa jadi ketua? Baru kali ini Kak, baru berstatus mahasiswa. Baru nanti di saat berstatus mahasiswa baru jadi ketua? Iya. Bagaimana Anda berproses untuk beradaptasi dengan posisi strategis sebagai ketua ketika tidak punya pengalaman sebelumnya di dalam dunia kemahasiswaan? Saya rasa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu menjadi pemimpin terlebih dahulu ya. Maksudnya organisasi ketika kita sudah berkecimpung dalam sebuah organisasi yang dulunya kita hanya sebatas anggota, tidak dipungkiri kita bisa menjadi seorang pemimpin. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau tidak merasakan dulu bagaimana sih ketika kita berasa berstatus anggota, kemudian menjadi istilahnya kayak koordinator, kemudian meranjak kepada anggota. Tapi memang sih secara perspektif subjektif saya malam ini memang dalam tubuh Anda memang terletak jiwa-jiwa kepemimpinan. Saya mati, jujur ini. Hera mungkin bisa sedikit juga berbagi ke motivasi mungkin. Saya yakin kan Hera ini, kalaupun Hera tidak berangkat dari mimpi dari kecil bahwa ingin jadi pemimpin, otomatis ada peristiwa yang entah mengerikan atau peristiwa yang memilukan di masa lalu yang mengantarkan Hera sampai hari ini jadi pemimpin. Bisa sedikit bercerita flashback? Kemarin itu Kak, memang waktu berkecimpung dalam dunia mahasiswa itu tidak ada pikiran begitu untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kemarin sempat melakukan perekrutan anggota baru itu. Saya itu dia menangkan untuk menjadi korlap Kak. Nah di situ partner saya Kak Srula, mantan presiden mahasiswa di IAIN Sinjai. Saya di situ berpartner. Di situ dia memberikan saya motivasi terkait jadi seorang pemimpin. Di situ dia semacam benar-benar menekan bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi kenapa tidak untuk saya coba saran dari beliau. Artinya ini berawal dari mencoba. Iya. Berawal dari mencoba, kemudian mempelajari dan akhirnya seperti ini Kak. Berarti pepatah mencoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman, itu yang benar ya? Itu yang benar. Berarti benar pepatah itu.
mencoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Gagal coba Iya, lagi. karena yang saya percaya hari ini mencoba tak mengapa, gagal jadi malu. Ternyata itu salah. Nah, ini Anda kan ini lahir di desa juga, kota, Pedesaan. pedesaan. Iya, rata-rata kan pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi khususnya di Kabupaten Sinja itu kan lahir dari desa. Bisa sedikit Anda berbicara bagaimana desa membentuk karakter kepemimpinan? Pasti ada motivasi tersendiri yang bagaimana lingkungan membuat Anda begitu semangatnya belajar sampai jadi ketua. Berbicara mengenai lingkungan pedesaan khususnya tempat tinggal saya, Iya. Kak. Di lingkungan saya itu apa ya? Intinya itu kayak semacam cita-cita saya itu dulu hanya ingin membanggakan orang tua begitu. Dulu ndak bercita-cita jadi pramugari Poluan. Tidak sama sekali. Kenapa? Satu jika kemarin itu untuk membanggakan orang tua begitu. Iya, dengan cara? Nah itu Kak, kemarin itu kalau berbicara mengenai desa otomatis perspektifnya itu orang-orang anak perempuan itu di rumah. Tapi saya berani meminta izin kepada orang tua bahwasanya itu perempuan bisa di mana saja selagi mampu menjaga dirinya. Dan itu cara Anda untuk membanggakan orang tua? Di situ Kak, orang tua saya mempercayakan saya untuk keluar rumah. Di situ saya benar-benar menjaga amanah beliau. Kemudian saya banyak belajar di kota karena senior-senior itu di kota, tinggalnya di kota, khususnya di Sekret. Dengan melihat Anda hari ini, saya langsung tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang di kampung saya dulunya. Dulu sepupu saya dilarang pergi ke kota karena katanya dia takut ketika gadis desa hancur di kota katanya. Dan saya setelah melihat kau, saya jadi tidak percaya dengan anggapan mereka. Saya hari ini membuktikan bahwa apa yang mereka katakan salah. Yang benar itu adalah gadis desa ke kota belajar, dia akan sukses seperti Anda. Dan mungkin seperti Anda tadi, cara Anda itu adalah salah satu mungkin cara untuk membanggakan orang tua ya. Ternyata cara kita berbeda. Saya juga selalu ingin membanggakan orang tua, tetapi caranya saya tidak begitu caranya. Cara saya itu adalah minimal membawa kau ke rumahku, mungkin memperkenalkan pada ibuku. Itu mungkin salah satu kebanggaan orang tua saya. Nah, lanjut kita terkait dengan apa namanya tadi, sebagai ketua, memang tidak dari kecil tidak terlalu terobsesi untuk jadi ketua ya. Nanti perjalanan yang membawa Anda pada kondisi di mana Anda merasa harus untuk jadi ketua, motivasi, kan begitu. Nah, sedikit juga saya ingin bertanya ini ketua. Tidak apa-apa saya panggil ketua ya. Saya sedikit ingin bertanya, kan umumnya itu kan organisasi itu bermasalah karena romantisme. Sedikit saya ingin masukin di dalam ranah romantisme ini. Apakah ketua percaya bahwa organisasi itu bisa hancur ketika dimasukkan romantisme di dalamnya? Percaya tidak dengan pameo itu? Percaya dengan kata-kata seperti itu? Kalau berbicara mengenai romantisme Kak, kembali lagi kepada personalnya seseorang. Iya. Kalau diri saya pribadi, itu tadi saya katakan kembali lagi kepada personalnya seseorang. Ketika dia mampu berusaha untuk profesional dalam sebuah organisasi, maka romantisme itu tidak akan menghancurkan sebuah organisasi. Begitu. Saya ini kesulitan mencari pertanyaan karena kan kalau laki-laki bisa lah saya cari pertanyaan karena kita ini kan Muslim kan, agama Islam kan. Nah, kalau kita Muslim, saya tidak terlalu kesulitan mencari pertanyaan ketika narasumber saya laki-laki karena ada 3 pesan Nabi katanya yang dikhawatirkan akan terjadi pada umatnya. Pertama tahta, yang pertama harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga wanita. Tetapi yang depan saya ini wanita. Jadi bagaimana cara pertanyaannya? Intinya gitu bahwa Anda kan punya tahta hari ini, pemimpin, ketua, kan begitu. Tetapi Anda mampu di situ. Karena itulah tadi saya bertanya tentang romantisme. Tetapi ketika menurut Anda mampu, semua orang mungkin mengatakan mampu. Tetapi mungkin Anda punya perspektif lebih teknis untuk
cara-cara untuk mengantisipasi itu dan tetap mempertahankan prinsip profesionalitas sebagai seorang pemimpin dalam organisasi? Ketika kita berbicara teknis kan, Ya. pribadi dalam sebuah organisasi, khusus ketika disangkut pautkan dalam hubungan romantisme. Tapi tidak apa-apa nih saya bertanya begini, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi, Iya. kalau saya pribadi itu Kak, saya sama sekali tidak pernah membawa hubungan romantisme saya dalam organisasi saya. Serius? Iya, Iya. serius. Meskipun ada, cuman Memang ada. iya. Jangan lanjut no. Meskipun kami memiliki hubungan dalam organisasi itu, tapi tidak pernah kami bawa dalam dunia organisasi. Kan di Racana itu Kak satuan terpisah, otomatis 2 ketua, Ya. 2 sekretaris dan 2 bendahara dan begitupun jajarannya. Kalau di organisasi saya tetap bersama partner saya, walaupun kami ada hubungan lain, maksudnya Oh, maksudnya partner ini dalam tanda kutip. partner ketua. Iya. Oh, tapi kalau di luar dari organisasi? Tidak Kak, maksudnya partner ketua, cuman di apa ya, jabatan struktur organisasi kan ada jabatan di bawahnya. Ya, sekretaris bendahara. Iya. Walaupun entah itu sekretaris atau bendahara saya tidak memasukkan hubungan saya kepada organisasi. Iya. Hanya kami tuh sebatas sekretaris sama ketua. Itu Kak. Tadi sedikit saya juga tadi sempat ini masih bertanya-tanya nih. Anda kan ketua Racana Besek Data, ya? Bisa sedikit berbicara tentang filosofi Besek Data? Besek Data itu Kak nama pahlawan Senjai. Ya. Cuman nama pahlawan itu kan tidak serta-merta diambil Iya. sebagai nama lembaga. Sedikit berbicara mengenai Besek Data Banyak ya Kak. juga, enggak apa-apa silakan. Besek Data itu kemarin Kak, dia yang memimpin peran pada saat perang di Manggarai Bombang. Dia menjadi pemimpin peran ceritanya. Kemudian pada saat proses pembentukan Racana di YM Sinjai itu atasan kampus atasan kampus ingin bahwa nama Racana itu harus dasarkan pada nama pahlawan. Makanya kami mengambil nama pahlawan yang berasal dari Sinjai itu sendiri, gitu kan. Nama pemimpin perang. Mungkin ada ada hal-hal yang istimewa dari situ yang diadopsi ke dalam organisasi. Contohnya kan begini. Anggaplah misalnya ada nama ini. Setiap nama itu kan artinya mengandung nilai ya. Misalnya kalau dia pemimpin perang, kan di Sinjai ini kan banyak nama-nama pahlawan nih. Tetapi kenapa nama pemimpin perang diambil? Ada mungkin makna yang bisa mungkin dijelaskan sedikit? Berbicara mengenai kenapa nama Besek Data yang pemimpin perang yang diambil sebagai nama Racana di YM Sinjai itu karena begini Kak, kan bukan yang dulunya itu yang dominan itu laki-laki adalah seorang pemimpin. Sudah terbukti bahwasanya di Sinjai sendiri itu perempuan bisa sebagai pemimpin. Contohnya itu Besek Data sebagai pemimpin perang pada saat berperan di Manggarai Bombang. Itu Kak. Oh iya, keren. Nah, selanjutnya, Anda semester berapa aja? 6? Semester 6, iya. Jurusan? PGMI. PGM ya? Apa itu? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di IAIM Sinjai. Sebelumnya pernah kuliah lain pindah atau memang mendaftar di IAIM? Mendaftar di IAIM. Dan memang ambil jurusan itu? Iya. Memang mau pilih jurusan itu? Iya. Tidak apa-apa, jujur saja. Saya ini kan kemarin pernah kuliah. Saya mengambil jurusan karena dipaksa sama bapak. Jurusan itu tidak pernah saya sukai, bahkan sampai hari ini. Karena itu nama saya masih Burhan SJ, bukan Burhan sesuai dengan jurusan saya di waktu kuliah. Anda mendaftar sesuai dengan inisiatif Anda sendiri?
kemarin itu Kak ada dorongan dari orang tua Ya. untuk mengambil jurusan ini. Katanya kalau guru SD itu kan banyak sekolah, jadi bisa mendaftar di mana saja. Kalau misal tidak diterima situ bisa mencoba di sekolah lain. Oke. Selanjutnya, saya akan bertanya ke pertanyaan-pertanyaan yang sedikit inti ini. Tidak apa-apa ya? Sebagai ketua di organisasi kepanduan, bagaimana Anda melihat Indonesia ini sih secara umum atau secara khusus di Kabupaten Sinjai? Pertama dari segi pemerintahan dulu, kebijakan. Saya rasa ketika kita berbicara mengenai pemerintahan saat ini khususnya di Sinjai, mungkin semua orang bisa mengatakan ada banyaknya ketimpangan yang terjadi. Mungkin semua orang bisa mengatakan itu Kak. Dan saya pun bisa katakan bahwa bahasanya memang banyak ketimpangan yang terjadi. Salah satunya? Kemarin salah satu yang lagi viral ini katanya harus ada kartu vaksinnya untuk Pilkades. Dan bagaimana terkait kemarin kontroversi soal kartu vaksin untuk ikut Pilkades, bagaimana seorang tokoh sebagai ketua organisasi kepanduan melihat kebijakan seperti itu? Iya. Saya pribadi ya merasa sepatutnya tidak diberlakukan karena tidak semua orang yang memiliki hak suara untuk melakukan Pilkades ini memiliki kartu vaksin begitu. Bisa dikatakan ada diskriminasi yang dilakukan pemerintah ketika hendak memberlakukan kartu vaksin sebagai syarat untuk pemilihan. Dan menurut Anda sebagai mahasiswa seharusnya ngapain? Ketika saya pribadi sebagai mahasiswa ya harus dilawan. Di apa? Ya harus dicegah begitu karena ada banyak suara yang menjadi penentu khususnya di desa-desa itu ada banyak suara yang dibutuhkan, tetapi tidak jadi menyalurkan hak suaranya dikarenakan adanya syarat seperti ini. Yang tidak seharusnya terjadi ya. Oke, baik. Nah selanjutnya sebagai ketua di organisasi kepanduan itu, ini kan tidak lepas dari kemanusiaan ya. Nah, menurut Anda sebagai ketua di organisasi kepanduan penting tidak sih belajar politik? Belajar politik. Ketika kita berbicara mengenai politik, saya rasa kepanduan dengan politik itu tidak terlalu Nggak terlalu berkesinambungan. Iya. Tapi salah seorang penyair Jerman di abad ke-19 ya, tidak salah, namanya Bertolt Brecht pernah bilang, buta terburuk bagi manusia adalah buta politik. Karena katanya harga bawang, harga cabai, harga semuanya lah naik itu karena keputusan politik katanya. Apalagi tentang kemanusiaan, bukankah eksploitasi apa terjadi karena keputusan politik? Atau memang tidak relevan? Memang hal seperti itu memang lagi-lagi politik dan politik. Cuman kalau kita berbicara mengenai kepanduan itu bukan ranahnya Kak untuk beralih kepada politik. Bukan ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi. Ini kan sudah semester 6 nih. Iya. Sudah hampir selesai di S1 ya. Nah, apakah Anda akan bertahan dalam kondisi bertahan atau akan terus bergelut dalam dunia keorganisasian, atau setelah selesai Anda punya orientasi mimpi lain yang ingin Anda kerjakan? Saya rasa ada mimpi yang ingin dicapai, salah satunya adalah kerja. Tahu tidak Anda bahwa sebenarnya manusia tidak pernah menganggur?
Iya. Iya. Tapi maksudnya itu bekerja yang bisa dikatakan Menghasilkan uang. Ada pendapatan sendiri karena hanya lewat itu salah satu cara untuk kita kontribusi kita pada organisasi. Oh, gitu. Saya pikir setiap kerja menghasilkan. Contohnya begini. Maka Di saat saya merindukan perempuan pun, ya, saya pikir itu adalah pekerjaan yang paling menguras tenaga, paling ribet. Dan itu adalah pekerjaan menurut saya. Hasilnya apa? Ketenangan jiwa. Jadi menurut saya setiap pekerjaan punya hasil. Kecuali misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, itu lain lagi. Bagaimana menurut Anda? Kerjaan seperti apa yang Anda inginkan? pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan Uang? seperti Hmm. ya uang misalnya. Ya. Karena apa ya? Ketika kita sudah melewati jenjang S1 misalnya, salah satu kontribusi kita terhadap organisasi ya hanya lewat itu, Kak. Anda tidak berpikir untuk mempekerjakan orang? Pernah berpikir ingin membuka suatu lowongan pekerjaan. Cuman sampai saat ini masih belum tahu kira-kira apa yang bisa lowongan pekerjaan apa yang bisa diciptakan. Padahal kata Lotsu, masa depan itu tergantung apa yang kita pikirkan hari ini. Anda tidak punya dari kecil Anda tidak bermimpi besar. Orang kan biasanya dari kecil punya impian besar. Saya itu dari kecil sudah bermimpi jadi presiden. Ya dulu waktu kecil. Setelah besar kok mimpi-mimpi saya berubah ya. Setelah besar saya mimpinya kok sisa bagaimana bertemu dengan Anda. Udah ya lanjut. Nah, terkait dengan bagaimana Anda melihat Indonesia, melihat Kabupaten Sinjai kan sudah. Terkait dengan mimpi-mimpi Anda. Tadi pernah bermimpi untuk mempekerjakan orang tapi berhenti. Kenapa berhenti? Bukan berhenti sih, cuman sejauh ini masih belum tahu pekerjaan apa kira-kira yang bisa diciptakan sehingga orang ini mampu bekerja di tempat kita begitu. Saya pikir sebagai ketua punya inovasi yang luar biasa untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak muda ya harapan. Apa ya? Saya rasa sejauh ini masih belum Kak, masih belum bisa apa ya? Masih abstrak begitu, masih belum bisa. Masih abu-abu ya? Iya, abu-abu. Tapi statusnya masih lajang belum nikah? Belum? Iya. Kapan rencananya menikah? Kalau jodoh sudah datang. Waduh. Ini juga yang jadi pertanyaan saya terakhir nih. Kenapa perempuan selalu bilang kalau jodoh sudah datang? Iya, daripada berharap. Maksud saya kenapa tidak mencari? Saya rasa sering yang dikatakan orang itu perempuan itu menunggu Kak. Anda hidup berdasarkan anggapan orang? Tidak, apa ya? Memang itu kalau di Indonesia memang perempuan yang dilamar Kak. Umumnya. Coba kalau misal saya di India otomatis saya yang melamar laki-laki begitu. Kalau saya di India karena budayanya itu mereka perempuan yang melamar laki-laki itu. Tapi kalau di India. Kalau di Indonesia ada perempuan yang melamar laki-laki salah tidak? Tidak salah sebenarnya, cuman kalau tidak salah kenapa menolak? Bukan menolak. Bukan menolak, cuman tidak sepakat. Cuman apa ya? Itu saya kira itu kebudayaan yang sudah tidak bisa susah untuk diubah. Iya, kalau mudah mungkin sudah diselesaikan oleh nenek moyang kita. Ya, terakhir, Ketua, apa harapan Anda terhadap seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, terhadap pemerintah dan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia? Silakan.
harapan saya untuk mahasiswa yang ada yang ada di Indonesia, eh, yang ditujukan untuk pemerintah itu apa ya? Jangan bosan-bosan memberikan kritikan, karena kritikan ataupun saran dari mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki bagaimana kinerja dari tahun ke tahun. Itu Kak. Dan terkait kakak-kakak mahasiswa yang sering turun di jalan aksi, saya sangat mengapresiasi itu Kak, karena mereka itu mampu berani menyampaikan aspirasinya walaupun mereka tahu dampaknya ini seperti ini. Mungkin itu Kak. Ada kata-kata mutiara untuk saya? Sepatah kata untuk saya mungkin? Sepatah kata untuk kabur ini apa ya? Enggak ya, cukup. Saya sudah mengerti. Oh, jangan apa? Itu tadi lanjut. Enggak jadi Kak. Dari tatapan yang tajam itu, saya sudah mengerti. Menusuk Apa? ternyata. Ya, saya pikir cukup malam ini teman-teman sekalian. Cukup menarik berdiskusi dengan Ketua Racana Beset Data Pangkalan IAIN Sinjai. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Sinjai. Namanya Herawati. Nanti bisa di follow Instagram sama Twitternya. Bisa di tweet nanti. Nah, selanjutnya saya pikir cukup untuk malam ini. Satu hal yang cukup luar biasa terkait dengan bagaimana seorang pemimpin yang mampu berdiri kokoh, mempertahankan prinsip-prinsip serta konsistensinya untuk tetap menjaga rasa profesionalismenya dalam organisasi. Terakhir, saya mengutip apa yang dikatakan Machiavelli. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin, janganlah pernah merampas hak rakyatmu, karena seorang anak lebih mudah melupakan kematian ayahnya daripada melupakan bagian warisannya. Terima kasih untuk malam ini. Selamat malam.